Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmal Agustin dari PGMI 4C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian A, yaitu tentang pengertian metode. Metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi dan biasanya dalam urutan yang tetap dan tepat. Dalam KBBI, susunan WJS Purwardaminta bahwa metode adalah cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai sesuatu yang dimaksud. Dalam metodologi agama Islam, pengertian metode adalah suatu cara atau seni dalam mengajar, dan menurut para ahli juga mendefinisikan tentang beberapa pengertian metode. Contohnya Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa metode adalah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian, cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Baik tidak baiknya suatu metode itu tergantung pada situasi dan kondisi, yaitu kondisi di kelasnya seperti apa dan cara mengajarnya juga seperti apa. Nah, metode ini adalah sebagai tujuan atau tata cara untuk mencapai sesuatu yang sudah dirangkai oleh pendidik. Jadi, jangan jadikan metode sebagai acuan untuk keberhasilan mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan poin B tentang pengembangan metode dalam pembelajaran tarik di MI. Pengetahuan tentang metode-metode mengajar sangat diperlukan oleh para pendidik, sebab berhasil atau tidaknya siswa belajar sangat tergantung pada tepat atau tidaknya metode mengajar yang digunakan oleh guru. Berbagai macam metode pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru terhadap semua mata pelajaran. Salah satunya adalah mata pelajaran SKI atau tarik. Di antaranya adalah 1. Metode ceramah. Metode ceramah ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan melalui penuturan penjelasan lisan oleh guru kepada siswa. Dalam metode ceramah, proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh guru umumnya didominasi dengan cara ceramah. Jadi, melalui metode ceramah ini guru menceritakan atau menyampaikan kejadian masa lampau dan menjelaskan hikmah apa yang bisa diambil dari sejarah tersebut. 2. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa memahami materi yang ada dalam pelajaran SKI. Metode tanya jawab akan menjadi efektif bila materi yang menjadi topik bahasan menarik, menantang, dan memiliki nilai aplikasi tinggi. Pertanyaan yang diajukan bervariasi, meliputi pertanyaan tertutup, pertanyaan yang jawabannya hanya satu kemungkinan, dan pertanyaan terbuka, pertanyaan dengan
Banyak kemungkinan jawaban serta disajikan dengan cara yang menarik. 3. Metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara mengelola pembelajaran dengan penyajian materi melalui pemecahan masalah atau analisis sistem produk teknologi yang pemecahannya sangat terbuka. Suatu diskusi dinilai menunjang keaktifan siswa bila diskusi itu melibatkan semua anggota diskusi dan menghasilkan suatu pemecahan masalah. Baik, selanjutnya yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara pengelolaan pembelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, dan benda yang sedang dipelajarinya. Biasanya metode ini digunakan dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, urutan, melakukan kegiatan. Baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok pembahasan atau materi yang sedang disajikan. Dan manfaat dari metode demonstrasi ini adalah yang pertama yaitu perhatian siswa dapat lebih dipusatkan. Yang kedua, proses pembelajaran lebih terarah pada materi yang sedang dipelajarinya. Dan yang ketiga yaitu pengalaman dan kesan hasil pembelajaran lebih melekat pada diri siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode roleplay. Metode roleplay atau bermain peran yaitu metode yang berbentuk memerankan dialog tokoh-tokoh dalam sejarah atau memerankan diri ataupun kelompok sebagai ahli sejarahnya. Pengembangan metode ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, setelah bermain peran telah usai, guru bisa meminta peserta didik yang memainkan peran untuk merefleksikan apa yang mereka alami dan rasakan ketika bermain peran tokoh dalam sejarah tersebut. Yang kedua, bermain peran ini bisa dilaksanakan untuk kelas terbuka. Selanjutnya yaitu metode active knowledge learning atau aktif berbagi pengetahuan. Metode ini dapat digunakan untuk melihat tingkat kemampuan siswa, di samping membentuk kerjasama kelompok. Pengembangan metode ini bisa dilakukan dengan guru mengkombinasikan metode ini dengan metode bingo atau mengisi matrik atau kotak-kotak yang berisi informasi untuk diisi oleh peserta didik.